Ini kula wae. Nggih. Tutuke. Nggih, nggih, nggih. Sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Mudah mengamalkan sunnah seri yang kedua A ini ya. Dua tapi yang A nanti ada 2B. Kita lihat surat Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berkemul, berselimut. Kum, bangunlah alaila malam illa qalila, kecuali sedikit. Salatlah malam kecuali sedikit untuk tidur gitu ya, waktunya sedikit untuk tidur. Nisfahu, separuhnya, au ungkus minhu, awingkus, atau kurangi minhu darinya qalilan sedikit. Separuh atau separuh kurang dikit gitu ya. Yang dipakai salat itu maksudnya. Au zid alaihi, atau tambahi. Zid alaihi, zid itu tambahi, alaihi atasnya, separuh lebih. Waratilil qur'ana tartila, dan bacalah Quran secara tartil. Tartil ini apa? Harfan-harfan, sak huruf gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim, itu tartil. Bukan bismillah, bukan bismi, bukan gitu. Jadi kalau ketukan tuh sin matinya satu ketukan, mim kasrohnya satu ketukan. Bismillah gitu. Tergantung ketukannya dewe-dewe. Cepat ya iso. Ini saya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ini ya ketukannya cepat ya bisa, tapi satu huruf masing-masing dibaca, ditunaikan haknya. Itu tartil itu gitu. Inna sanulki alaika qaulan sakila, sesungguhnya kami Allah akan memberikan kepadamu qaulan sakila, perkataan yang berat. Qaulan sakila itu sebagian menafsirkan qaulu la ilaha illallah. Nah, gitu, tidak ada ilah kecuali Allah. Itu berat. Untuk bisa kuat gitu harus sholat malam, gitu loh ya, makanya harus sholat di waktu malam hari. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa ta'aw aqwamu qila, sesungguhnya sholat malam itu bangun malam ya, nasyi'ah itu kan bangun. Sholat malam itu dia itu asyaddu wa ta'an, lebih dahsyat dashat ya, keliru tulisnya, lebih dahsyat kekuatannya. Wa aqwamu qila, dan lebih berkesan bacaannya. Aqwam itu lebih lurus, lebih berkesan, kilan omongannya. Di orang kalau rajin sholat malam itu kekuatannya lebih kuat, omongannya juga lebih berwibawa. Nah itu loh gampang nih, digatekke wong gitu. Nah, kalau seorang muslim ya, apalagi pendakwah, dai, bangunlah malam, sholatlah malam gitu ya. Orang kita mung apa? Witir gitu ya. Orang kita mung witir. Sholat malam, tahajud atau qiyamul lail atau tarawih, kalau di bulan Ramadan bisa dikatakan tarawih. Kok disebut tarawih ini kok mergone napa? Mergone nganggo leren gitu loh. Roha yarihu rihatan atau rihatan istirahah itu kan artinya leren. Salat rakaat terus leren, atau nek petang rakaat terus leren kan gitu tuh nggih, nganggo leren. Dulu di Solo, enggak tahu sekarang masih enggak, di daerah Pasar Kliwon itu ada Masjid Riyad itu ya, masjidnya Habib Anis itu.
Itu kalau tarawih gitu 23 rakaat atau 33 rakaat malah itu. Tapi pakai leren gitu loh. Sekian rakaat baru leren. Lerennya leren gede, makan, minum susu enak-enak gitu. Ya. Dulu waktu saya masih kecil dijak teman saya, Ongce itu. Ongce itu Arab itu loh ya. Yuk tak yuk, neng Masjid Riyadh, ngomong, tarawih. Kira rakaat berapa puluh rakaat. Wah, aku suwe banget. Berapa puluh mangan enak, wis susu, gitu katanya gitu. Memang tarawih itu disebut tarawih karena gitu loh. Nah, tarawih kita kan ada gitunya enggak? Berarti lah tarawih niku ngira tarawih cepet-cepetan ya iya. Kudune nganggo leren sih. Rada longgar, santai. Kados sinten ceritane Pak AR. Pak AR Fahrudin itu. Abdul Razak Fahrudin, ketua PP Muhammadiyah. Suatu ketika Pak AR itu tablik di wilayah basis NU, padahal dia ketua Muhammadiyah. Nah, waktu Ramadan ngaji di basis NU gitu, terus bareng terawih habis isya, Pak tablik habis itu suruh ngimami terawih Pak AR. Ngimami terawih, Pak AR tanya, niki biasane terawih niku 11 napa 23? 23. Jawabane ngoten. Pak Weh jawab serempak bareng 23 kabeh. Nggih, mungkin bismillah mugi-mugi kuat nggih. Nah, gitu. Terus AR ngimami tarawih, bacaannya pelan-pelan gitu ya, sholatnya lama. Lagi entuk 8 rakaat iki wis jam 8:30. Padahal biasanya 23 rakaat itu jam 8 rampung biasanya ini. 23 rakaat jam 8 rampung lagi entuk 8 rakaat wis 8:30 gitu. Nah, Pak R kemudian bilang sama jamaahnya, niki pripun saestu 23 napa 11 mawon? 11 gitu kabeh. 23 kayak tekan jam 10 ora gitu. Jadi akhirnya 11 rakaat itu. Jadi karena itu tadi 8 rakaat yang suwi gitu. Rakaatnya suwi lah rampung-rampung. Biasanya 23 rakaat jam 8 rampung ini jam 8:30 lagi untuk 8 rakaat. Salat malam yang terbaik adalah sesudah pertengahan malam. Ya, jadi kalau salat tarawih di awal malam itu bukan tidak sah ya sah, tapi kurang baik gitu. Yang paling bagus ya sesudah pertengahan malam. Lalu diakhiri ketika malam tinggal 1/6 gitu. Itu yang paling baik loh ya, yang paling baik. Salat malam atau qiyamul lail menjadikan pelakunya kuat berdakwah fi sabilillah dan menjadikan hati pelakunya kuat menahan beban amanah dinul Islam. Nah, ini penting ini. Nah, kalau orang tahu salat wengi, salat wengi salat subuh jam 5:30 kan itu ya. Jam 6 malahan gitu. Nah, kalau gitu ya tidak akan kuat kita di dalam berdakwah gitu. Nanti ada kesulitan sedikit mundur kita. Carane gen kuat salat wengi gitu ya. Salat wengi lakonono jarine ngoten nggih. Dewe nika. Dinyanyi ketok ora dilakoni gitu. Nyanyi bendina lakonine ora lha piye gitu. Luwih becik rasah nyanyi dilakoni ngoten nggih. Baik. Ini yang pertama tentang qiyamul lail. Kemudian yang kedua, An Abi Hurairah hadis ini nggih. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasul ngendika inna awwala ma yuhasabu bihil abdu. Sak temene barang sing pisanan dihisab. Mula-mula dihisab, yang pertama kali dihisab bihil abdu akan dihisab oleh seorang hamba itu yaumal kiamati pada hari kiamat min amalihi dari amalannya itu sholatuhu sholatnya. Amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatuhu sholatnya. Nah, ini fa'in soluhat jika sholatnya itu bagus soleh, sholatnya baik itu faqad aflaha wa anjaha, sungguh dia aflaha itu beruntung, sukses, wa anjaha dan najih itu selamat, lulus gitu. Kakean gitu. Faqad
mana tadi? Wa anjaha ini ya. Mau tak tampilkan arti ini orang ketok nih. Nah ini ya, beruntung dan berhasil. Wa in fasadat, jika rusak sholatnya itu, sholatnya elek, lah tahu salat atau malah sholatnya elek, faqad khoba wa khosiro, sungguh dia itu rugi dan merugi. Waduh, khoba rugi, khosiro ya rugi. Tapi kalau tidak elek, maksudnya tidak kok jelek itu ditinggal atau tidak dikerjakan. Tapi kalau kurang sedikit atau ada sedikit kekurangan ini ya, fa'inin takoso, maka jika kurang min faridotihi dari sholat fardunya syai'un sedikit, sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu enek kurangnya sidik gitu ya, ada kurangnya, kurang khusuk kah atau kurang apa, mungkin ya rawung sidik, akeh ya mungkin, tapi kurang, tapi dilakoni ini kurang, maka qala Rabbu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berkalam, unduru, kalian lihatlah, yang disuruh lihat para malaikat ini, hal li abdi, apakah hambaku ini min tatawu'in, melakukan sholat tatawu, sholat sunnah gitu. Kalian lihat kan dan perhatikan apakah hambaku ini memiliki pahala sholat sunnah, wis tahu sholat sunnah sing ning donya mbiyen. Niki Allah dawuh ngeten iki mboten merga mboten ngerti lho nggih. Bukan, Allah pirsa. Ki biyen salat apa ora ki ya Allah pirsa, yakin pirsa. Tapi itu untuk membuktikan gitu. Buktikan. Mana itu? Catatannya mana? Buktikan, dibuktikan. Allah sudah pirsa. Orang itu punya apa enggak Allah sudah tahu. Terus kalau itu ternyata ada salat sunnah itu fayukammala biha, lalu disempurnakan dengannya. Ditutup, disempurnakan dengannya mantakoso, apa yang kurang, mantakoso apa yang kurang minal faridoh, dari amalan wajibnya, sholat wajibnya gitu ya. Jadi sholat sunnah menyempurnakan kekurangan pada sholat wajib. Sholat wajibnya kurang khusuk gitu, sholat sunnah ya neng toh iki digamblok kerono digo nutup kekurangane, ngoten lho. Summa yakunu sa'iru amalihi ala dzalika. Kemudian seluruh amalannya juga diperlakukan seperti itu. Jadi kalau ada amal wajib, ya, ada amal sunnah itu fungsinya untuk menyempurnakan kekurangan di amalan wajibnya itu. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu wajib lah ya. Enek kekurangan ning kono. Kemudian salat sunnah ora. Rawatib, qobliyah, ba'diyah ora. Heeh lah itu ditambahkan ke sini untuk menyempurnakan kekurangan. Kaya cah sekolah nih kalau nggih. Cah sekolah enten ujian, terus mungkin enten istilahnya kokurikuler. Saya enten mboten tak niki. Enten. Niki sing sekolah sinten niki? Bapak-bapak sing kagungan putra itu. Kokurikuler itu apa? PR gitu loh. Ada PR, ada pekerjaan apa di sekolah kan enggak ada apa-apa gitu. Itu dinilai. Kok nek bisi ulangan apa sih nggih? Ulangan akhirnya itu elek gitu. Iki diguna ambahi gitu. PR kan bisine apik biasane. Wong gampang enggak ada PR kan ya. Artinya kan bareng-bareng oleh, buka buku ya oleh kan gitu. Diharapkan nilainya bagus. Jadi kalau ujian akhirnya nilainya 5 gitu. Lagi PR-nya nilainya 10. 10 tambah 5, 15 bagi loro pinten? 7,5 lulus, betul carane, gitu-gitu ya. Itu kurikuler itu yang sunnah itu tadi, amalan sunnah ini tadi menyempurnakan amalan yang wajib, gitu. Ya, amalan sunnah itu melengkapi atau menggenapi atau menyempurnakan amalan wajib bila ada kekurangan di sana. Nek ora kurang, ya wis, ora kurang sudah langsung lulus masuk jannah, gitu maksudnya. Gitu ya. Nek kurang ditutup dengan itu. Salat sunnah menutup kekurangan yang ada pada sholat wajib, maka puasa sunnah juga menutup celah yang ada pada puasa wajib, begitu dan seterusnya. Zakat, ya ada kan, zakat sunnah itu kan ngenten, sedekah jenenge. Zakat sing wajib, jenenge kagungan harta disimpen 100 yuta. Kaben tahun ngetoke 2,5%, 100 yuta berarti 2,5 yuta. Oke, tinggal zakat, itu sing wajib, gitu loh ya. Tambah ono sing ditambahi sing sunnah, sedekah. Jumlahnya berapa terserah.
terserah sedekah tambah 100.000, 200.000, setengah yuta boleh, itu untuk nambah itu sih. Nanti ternyata kurang ini, hitungnya salah gitu, kudune ora 2,5 yuta. Nah, ben sing karo durung kehitung, kudune 3,5 yuta, kok gur 2,5 yuta. Ning kowe sedekah wis, sedekahe piro? 1 yuta pas berarti. Ya kan itu lagi. Contohnya begitu. Jadi nambahi menutup kekurangan yang ada pada wajibnya tadi gitu. Atau ya bener 2,5 yuta ning ngekekine iki karo ora lilo gitu loh. Berarti wong niku kadang-kadang ya aneh. Zakat nggih, zakat pada fakir miskin. Ngono kuwi kok ya dadak golek napa istilahnya? Keuntungan saka fakir miskin itu lho. Kudune dikeke mau to nggih. Kowe tak zakat ya ning sapokne omahku kae. Lho kok sapokne omahku ki piye? Niku jenenge mengurangi zakat gitu loh. Enggak boleh gitu. Kadang-kadang orang-orang kaya zakatnya kepada karyawan. Boleh sebenarnya kalau karyawannya miskin boleh. Ning jangan kemudian itu dikaitkan dengan gaji. Ora kena gitu loh. Jadi sebagian gaji ini disebutkan suka zakat orang kena loh. Zakat itu keluarkan, tidak boleh keuntungannya balik kepada si pemberi zakat. Muzaki nggak boleh gitu. Walaupun keuntungannya wujudnya cuma jasa, nggak boleh gitu. Kayak gitu saja. Jangan ditambahi dengan macam-macam gitu ya. Kita kayak zakatku, ini kayak olahnya kuras sih loh, kuras olah barangnya, kan kuras olah ya dibayar dewe kuras olah itu gitu loh ya. Jangan diambilkan dari zakat. Contohnya begitu. Makanya kalau ada kekurangan begitu cara nutupnya. Karena kita yakin bahwa amalan wajib yang kita lakukan masih memiliki kekurangan. Niki kalau sebut kita karena mungkin nek mboten setuju nggih dibusak gitu ya. Aku ora ngono, nek kula yakin kok. Jenengan yakin mboten? Yakin kalau amalan wajib kita itu sudah penuh, sudah 100% berhasil gitu. Nek saya mboten yakin gitu. Makanya karena kita semua yakin begitu, amalan wajib tidak, masih memiliki kekurangan, iji enek kurange, rakitan piro-piro, maka seharusnya kita mengerjakan amalan sunnah. Ngoten lho. Iki ora kok yakin bijine 100 ning yakin bijine ra 100. Lho gitu lho. Mesti ngerti sik nek salah gitu. Waktu garap itu, iki salah iki ning ya aku ora mudeng kok ngawur gitu lho. Wis bareng dicocoke salah ya wis cetha yakin nek sing salah. Lah nek ngoten ayo ditutup mumpung sik ning donya gitu loh. Sekarang ini masih punya kesempatan beramal, ayo kita tutup kekurangan itu dengan cara mengamalkan sunnah gitu loh. Itu caranya nggih. Wajib ya dilakoni, terus sunnah ya dilakoni. Ada pertanyaan? Nek wonten monggo. Mbok menawi wonten. Tidak ada nggih, lanjut. An Anasin dari Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal ghada fil jama'atin, barang siapa sholat di pagi hari setelah subuh nih, sholat ghada ini pagi hari maksudnya subuh, fi jama'atin dengan berjamaah, sholat subuh berjamaah ke masjid ya, tidak disebutkan tapi pemahamannya di masjid. Summa qa'ada, kemudian dia duduk lungguh bar salat lungguh, yadhkurullaha, berzikir mengingat Allah, maca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, dan yang lain-lain. Zikirnya banyak sekali ya macamnya ya. Banyak lafaz zikir. Hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit. Nanti srengenge ini meletak. Duduk sesudah subuh di masjid, habis sholat subuh jamaah, terus duduk situ zikir sampai terbit matahari. Summa sholla rakaataini, kemudian dia sholat 2 rakaat sesudah terbit nggih, karena kalau pas sholat pas terbit matahari itu tidak boleh. Pas meletak ini ora oleh, dinteni sik gitu. Barang 5 menit 10 menit nanti baru sholat. Kalau begitu kanat adalah lahu bagi dia ka'ajri hajatin, seperti pahala haji, kaya dene untuk ganjaran kaya dene kaji, wa umrotin, dan umroh, haji dan umroh. Qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, tamatin, sempurna gitu.
untuk ganjaran haji lan umroh genep sempurna. Nah, gitu loh. Jadi ini orang yang sholat subuh ya jamaah masjid, lalu dia duduk berzikir sesudah sholat, lenggah zikir sampai matahari terbit. Saat niki niku meletak esrengnya kita jam itu sekitar jam itu kan terbit fajar nih, subuhnya jam 4:30. Kalau di sini terbitnya 5:52. Ini jadwal waktu sholat ceper nih, ceper Klaten 14 Juli subuh 4:29, terbit 5:52. Jadi jam niku jam 5 muncul sakit loro, jam 6 kurang 8 itu terbit. Nanti jam 6 misalnya jam 6 sholat. Kalau sudah lewat ya, sudah terbit matahari itu sudah lewat terus sholat. Kemudian sesudah matahari agak tinggi, lah ini ya, bukan kok pas terbit, sudah agak tinggi, sudah lepas dari waktu makruh untuk sholat, sudah lepas waktu makruh, karena waktu makruhnya pas terbitnya itu ya, dikasih jarak lah, kadang 10 menit gitu ya, atau lebih sedikit. Dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, sesudah matahari agak tinggi, lalu dia sholat sunnah sudah 2 rakaat, maka dia mendapatkan sebagaimana pahala haji dan umroh. Ganjarane akeh banget kayak dene kaji lan umroh. Penyebutan haji dan umroh pada hadis ini menunjukkan penyangatan mubalaghah. Jane apa ya itu kaya kaji tenan to, jane nggih mboten. Luwih utama haji tentunya, tapi ini untuk menyangatkan pahalanya gede banget kaya dene ganjarane kaji lan umroh gitu loh. Nek janjane ya ora iso, ya tetep akeh ganjarane kaji lan umroh gitu loh. Tetap tidak bisa disaingi, tapi ini untuk menunjukkan mubalaghah, penyangatan bahwa pahalanya sangat besar sehingga disetarakan atau disamakan dengan pahala haji dan umroh. Salat pada awal waktu duha ini dikenal dengan nama salat isyraq. Isyraq itu ya salat terbit, saat terbitnya matahari, yang sebenarnya adalah salat duha. Jadi sebenarnya masuk salat duha, tapi di awal waktu gitu loh. Duha kan waktunya panjang dong ya. Dari terbit matahari, sesaat sudah terbit matahari sampai sebelum matahari di atas kepala. Pas yang dhuwur pas ngoten iki, ora enek duha sudah enggak boleh sholat itu. Sebelum itu masih boleh sholat duha. Hanya jam 10, setengah 11 gitu ya. Nanti sudah dekat-dekat dengan dhuwur jangan. Jam sholat itu jangan, hati-hati nanti kalau pas di atas kepala nggak boleh sholat. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Qala Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami berkata, kuntu abitu, aku itu tidur malam. Ma'a bersama Rasulullah SAW. Sare bengi bersama Rasul, mungkin di masjid barangkali ya, tidur sama Rasulullah. Fa'ataituhu, lalu aku mendatangi beliau, datang pada beliau biwadu'ihi wa hajatihi, dengan wadu. Wadu itu wadah air yang biasa dipakai untuk wudu, jenenge wadu. Ada airnya itu, bahwa kan ada air yang ada airnya biasa dipakai wudu. Wa hajatihi, dan kebutuhan beliau. Nah, kalau sekarang mungkin dibawakan sikat gigi, kalau sekarang gitu ya, itu mungkin siwak atau yang lain. Karena dihidmati gitu, dilayani oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, Rasul ngendika, sal, wis kowe njaluk, mintalah. Minta di sini bukan kok minta harta loh ya. Kowe njaluk didongake apa? Nah gitu loh karo kowe. Kowe kok melayani saya, kamu tak doakan, minta doakan apa? Fakultu, lalu dia menjawab, Rabi'ah bin Ka'ab itu, as'aluka murafaqataka fil jannah. Masya Allah, dungane niku nggih. Ya Rasulullah, saya mohon kepadamu supaya engkau mendoakan saya. Ya, as'aluka, aku minta kepadamu murafaqataka, menjadi temanmu. Kula jenengan donga kula dadi kancane panjenengan fil jannah ning swarga. Dadi kancane Nabi ning swarga, mlebu swarga to berarti nggih. Ini lho sahabat niku nek
dikon njaluk niku sing dieling-eling akhirat. Nah, dhewe kon njaluk njaluk napa sakniki? Mobil, omah, ana to nggih. Iki nek dhewe niku mboten. Ya Rasulullah, doakan saya supaya aku bisa menemani engkau di surga. Gitu. Rasul tanya lagi, awal ghairu dzalik, apa ada yang lainnya? Njaluk apa nek? Kayak duduk kuwi tok atau malah bukan yang itu yang kamu minta? Yang lain. Kultu aku menjawab, huwa dzaka, yaitu saja. Pun niku tok mawon, pun cekap niku. Ya cukup mlebu swarga nggih. Pol-polan sudah. Qala Rasul bersabda, fa'aini ala nafsika, fa'aini maka bantulah saya, tolonglah aku ala nafsika atas dirimu, bikasrotis sujud dengan banyaknya sujud, maksudnya banyak sholat sunnah ya. Jadi jangan salah paham, banyak sujud tok itu buatan karepe salat gitu loh, sholat sunnah. Untuk bisa masuk ke dalam jannah itu kerjakanlah banyak sholat sunnah. Ini ya terangannya saya baca ya. Sahabat biasa berkhidmat melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala bentuk kebutuhan keseharian beliau. Sahabat lebih menginginkan kebahagiaan akhirat daripada kesenangan dunia. Saat ini ada kan pilih sugih ning gurung cetha mlebu swarga, apa pilih melarat ning cetha mlebu swarga? Pilih pundi? Sugih terus mlebu swarga, ora ngoten lah. Ora nek pilihane ra nek ngoten kok. Iki sugih ning durung cetha, bukan kok mesti mlebu neraka mboten lho nggih, mboten. Belum jelas, belum ada jaminan masuk jannah. Sing iki melarat ning jaminan mlebu swarga, pilih pundi? Bingung nek dhewe to nggih. Nah, itulah kita gitu. Nek sahabat pilih melarat cetha mlebu swarga, ngoten. Nek sahabat, nek ade mboten to nggih. Ya swarga nih ya sugih lho. Jadi masih berpikir gitu. Itu kita ya. Kita itu artinya saya yang ngomong ya meluk atau gitu loh. Artinya keadaan kita itu seperti itu. Istighfar lah, astagfirullahaladzim. Keadaan kita itu masih begitu. Ada seorang sahabat niku loro wong wedok niki jenenge kula lali. Sahabat Sahabiyah. Sakitnya itu kalau kata kita sekarang itu kayak epilepsi. Ayan niku lho nggih. Ayan. Jadi pas kumat kelepek-kelepek gitu tiba terus mengeluarkan buih dari mulutnya gitu nggih dan sebagainya tak sadar. Terus dia datang pada Rasulullah, kula niku lara ayan ngeten niki. Jadi epilepsi begini ini. Panjenengan ndongaaken ya Rasulullah, panjenengan ndonga supados kula mari saking lara kula niki. Didoakan agar sembuh. Napa jawabane Nabi? Tak kandhani ya. Kowe pilih siji, salah satu dari dua opsi, dua tawaran. Nek kowe njaluk didongake tak dongake, mari kowe insyaallah. Dongake mari tidak lagi sakit epilepsi. Tapi kalau kamu mau sabar, ngakoni kaya ngono kuwi mau, kowe mlebu swarga. Digitukan sama Nabi. Kowe gelem sabar nglakoni lara kaya ngono kuwi, lara sing ngisin-ngisini lah awake ya, memalukan itu. Kamu mau sabar jalan itu, kamu masuk jannah. Pilih mana? Tak dongakne mari. Ning ora enek jaminan mlebu swarga. Ning nek kowe gelem sabar nglakoni kuwi mlebu swarga, pilih ndi? Lho, wong wedok niku wong katanya kulit hitam ya, orang perempuan kulit hitam. Jawabannya pripun? Nggih, Rasulullah, kula sabar mawon. Lho ngoten niku. Ning kula nyuwun dingedongake, kula nek pas kumat niku kadang-kadang kula gerak-gerak terus buka aurat. Wedok nggih, kudungan karena ora sadar ya. Terus gerak-gerak gitu terus terbuka aurat saya. Maka doakan saya kalau pas saya kumat biar tidak terbuka aurat saya. Nyuwun ngoten niku pun kula ndongane niku mon didongake. Nek kula tesih lara ngeten niki nggih kula tak sabar gen mlebu swarga, ning kula isin nek ngantos mengke terus buka kudung macam-macam dadi ketok kabeh kula isin. Dadi mungkin nek kula pas kumat jenengan dongake disiwe anggere pas kumat selalu dalam kondisi auratnya tertutup. Terus didoakan ya oke, dongake. Doakan agar kalau dia kumat tidak terbuka auratnya. Akhirnya yang terjadi si perempuan itu tadi kalau mau kumat itu dia tahu nek mau kumat. Akhirnya ketika kadang-kadang pas tawaf gitu, pas tawaf itu kumat gitu. Lalu dia masuk ke dalam Ka'bah menuju situ atau bertutup dengan tirai Ka'bah itu tutupan situ, terus dia kumat di situ tutupan tirai Ka'bah nggih. Wis rampung sudah sadar lagi
dia membenaki bajunya lagi terus keluar dari situ, jadi tidak terbuka auratnya, begitu. Itu kata rawi hadis tadi, itu loh, itu tak imro'atul jannah, itu kayak itu perempuan ahli jannah. Karena tadi loro njaluk dongake Nabi gen mari, Nabi malah nawari, pilih ndi kowe? Kowe tetep lara kaya ngono kuwi, sabar ning mlebu swarga, apa pilih tak dongake mari. Ning ora enek jaminan. Ora kok mlebu neraka lho, mboten nggih, ndak ada jaminan masuk jannah, ndak ada jaminan. Maka dia pilih loro. Oh, itu nek sahabiah mboten. Banyak bersujud, maknanya banyak mengerjakan sholat sunnah. Nah ini jangan salah paham. Itu sujud tok, boten karepe salat gitu loh. Karena sholat itu kadang-kadang disebut dengan sujud, kadang-kadang disebut dengan rukuk, gitu, kadang-kadang disebut dengan berdiri. Qiyamul lail, karepe ora kok ngadeg bengi-bengi mboten. Salat mengi gitu karepe, gitu nggih, tangi salat mengi. Sujud sajadatan itu satu sujudan, maksudnya sujudnya ya rakaat gitu disebut satu sujudan, atau rukuk itu juga satu sholat itu kan, dikatakan rukuk warka'u ma'arrokiin gitu ya, rukuklah kamu bersama orang-orang kan, rukuk karena kon sholat jamaah gitu loh, sholat jamaah bareng-bareng karo liyane, ora kok rukuk tok mboten, ini tidak begitu, ini juga sama ya. Ada pertanyaan? Ini menunjukkan kelebihannya sholat sunnah ya. Sholat sunnah akan menjadikan orang masuk ke dalam jannah. Diwangi, lebih diwangi toh. Tak dongake ya, ning kowe oke sholat sunnahmu ya gitu. Disyarati gitu. Hal lain yang belum ada di sini itu juga napa? Wong ndonga niku kudune ya usaha gen patut dikeki ngono lho nggih. Pripun to? Contoh ning wong pengen mlebu swarga. Ning kowe ya usaha, kamu ya sungguh tenanan gitu loh, sungguh-sungguh salate tenanan sing akeh salat sunahe gitu loh. Dadi Nabi ndonga iya, dakwe doa Nabi itu menyuruh sewu, mboten kok kaya ajimat ngoten mboten, dongane dadi kling mboten ngoten ndak gitu loh. Doanya iya, usahanya juga iya, tetap harus berusaha, tetap salat sunah, tetap banyak melakukan kebaikan-kebaikan ngoten. Gitu loh ya. Jadi begitu. Jangankan kok orang lain, Nabi sendiri saja begitu kok. Nabi kan ngoten gitu. Walaupun sudah diampuni dosanya, walaupun ganjarannya akeh, ijik nglakoni salat, ijik maca Quran, ijik zikir, macam-macam gitu. Jihad sabilillah barang kan macam-macam gitu. Itu karena itu memang itu amalan orang beriman. Kayak Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala hafidtu minan nabi, aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara rakaatin, 10 rakaat. 10 rakaat salat sunnah rawatib muakkadah, ya, sunnah muakkadah. Apa itu rakaataini qoblal zuhri? 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sak durunge zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudahnya, sesudah zuhur. 2 rakaat bar zuhur. Berarti 4 nggih. Wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi, dan 2 rakaat sesudah maghrib di rumahnya, ning omahe. Kan ning masjid ning omah ya. Lah arep langsung ngaji ya ning masjid, berarti bar salat kaya niki wae salat maghrib Pak diae ning masjid, bar arep langsung ngaji ya. Nek mboten teng dalem luwih apik. Wa rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi. Nah, 2 rakaat sesudah isya di rumahnya juga, bukan di masjid tapi di rumah. Wa rakaataini qabla sholati subhi, yang terakhir 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ada 10 totalnya 2 rakaat. Dari zuhur itu double, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah, okay. Terus asar tidak ada. Tidak ada itu maksudnya yang muakkadah loh, okay. Kan ada sunnah muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Rawatib itu gitu. Salat sunat yang tidak muakkadah ada contohnya sebelum asar itu ya ada, tapi tidak dikuatkan, tidak dikukuhkan ya. Salat sunnah biasa, atau sebelum maghrib, sebelum maghrib, sebelum isya itu juga ada salat sunnah juga, tapi tidak termasuk yang dikuatkan, tidak termasuk muakkadah gitu loh ya. Ini yang 10 ini yang muakkadah.
2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, loro tambah loro 4. Wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi. Ini nanti ulama sebagian berpendapat nek zuhur iki 2 rakaat karo 2 rakaat sadurunge lah sakwise iki ning masjid, ora ning omah. Kok ngono? Soalnya ada keterangan fi baitihi. Gitu loh. Katanya nggih. Ini ulama, sebagian ulama nih saya sampaikan dulu. Saya sendiri tidak termasuk tidak begitu. Artinya saya mengikuti ulama yang lain. Cuman ulama sebagian ulama mengatakan ini karepe karena tidak ada kata-kata fi baiti berarti ini dan ini gitu. Sing hijau kali sing biru niki ya 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur itu di masjid. Itu ya. Sedangkan yang lain tidak begitu dalilnya. Afdhalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Hadisnya sahih. Sesungguhnya paling utamanya sholat seseorang itu di rumahnya. Paling utamanya sholatnya di rumah. Illal maktubah, kecuali sholat fardu, sholat wajib. Sholat wajib paling apik ning masjid. Ya, sholat sunnah paling apik nyang omah. Oh gitu ya. Jadi kayak wow sholat bengi niku wow, sholat tahajud tarawih niku. Jane paling apik ning omah gitu. Nah, ning omah ora sholat ya ning masjid wae ngono. Nah, artinya daripada ala sholat nggih, kalau bisa sholat di rumah itu lebih baik karena itu rumahnya biar ada isi sholatnya ngoten lho. Ora mung nyun sewu diisi liyane tok ora nganggo sholat. Di hadis yang lain ada Rasul mengatakan, jangan kau jadikan rumahmu itu sebagai kuburan. Karepe ya tinggal ngaji, ya tinggal salat gitu loh. Rumahnya itu dipakai sholat juga, dipakai ngaji juga gitu. Jangan di masjid saja, nanti mulai rumahnya jadi kuburan. Jadi diomani itu, diomani sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. 2 rakaat sudah maghrib di rumahnya, lalu 2 rakaat sudah isya juga di rumahnya. Ini bar sholat rampung nih kan ya, zikir rampung terus kundur tengah dalam sholat 2 rakaat itu. Ya. 2 rakaat ini qabla sholatis subuhi dan 2 rakaat sebelum sholat subuh ini yang paling kuat. Sholat fajar namanya ya, sholat yang disebut oleh Rasulullah sebagai khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya, seluruh isinya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, ya, jadi di depan atau di belakang. Kalau di depan namanya qobliyah, di belakang namanya ba'diyah. Qoblun sebelum, ba'dun sudah. Nah, gitu loh. Qobliyah, ba'diyah. Zuhur itu ada qobliyahnya 2, ada ba'diyahnya 2, gitu, yang muakkadah. Sholat rawatib muakkadah adalah ini yang muakkadah ya. Oke, kurang sunnah ya. Sholat sunnah rawatib, bukan sholat rawatib aja. Sholat sunnah rawatib muakkadah adalah 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Tuh, Rasul nyuruh itu dijaga ya, sholat sunnah begitu itu tadi. Ya, ini. Nek dilakoni kabeh ngoten nggih. Kata sebagian orang, salah seorang teman saya pernah praktekkan. Aku tahu praktek sholat sunnah itu tak lakoni kabeh iki sedina niku 40 rakaat. Total nggih. 40 rakaat tadi. Jadi enggak tahu 40 rakaat itu termasuk 17 rakaat dihitung mboten belum ngerti. 17 rakaat salat wajib itu loh. Nah, jelas dalam satu hari satu malam itu totalnya 40 rakaat. Ya, kalau dilakoni kabeh. Sebaik-baik sholat seseorang adalah sholat yang dia kerjakan di rumahnya kecuali sholat fardu atau sholat wajib. Tadi ya, inna afdhala sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Hadisnya belum saya pernah ada tampilkan ya. Illal maktubah. Maktubah. Ini Sahih Bukhari hadis nomor 731. Ini kitab shalah nih ini. Sudah ini kan.
Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum, ayo salatlah hai manungsa. Dulur-dulur, kalau kata kita ya dulur-dulur salatnya ning omah wae. Fa inna afdhalas sholati, karena paling utamanya salat itu adalah sholatul mar'i fi baitihi, salat seseorang di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat wajib. Ini sabda Nabi ini untuk mengomentari orang yang makmum beliau ketika sholat malam. Ini Nabi itu dia jadi dalilnya sholat raweh niku nggih. Nabi niku sholat teng daleme. Daleme Nabi niku nggih mepet masjid gitu loh. Jadi artinya kelihatan dari masjid. Nabi sholat di dalam rumah itu karena di bagian depan rumahnya itu kan mepet masjid, pintunya satu nggih. Itu terus kelihatan udah sholat, habis sholat pada prono pada kiblat. Lalu orang-orang di masjid itu makmum Nabi gitu kan. Nah lantas Nabi ngendika gini, di malam kalian nunggu loh arep sholat mau saya loh, saya bilang Rasul bersabda begini, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum, sholat mengiki ning omah wae, rasane masjid. Do ning omah kono. Lah aku ning omahku yo an. Lah omahe pepet masjid gitu loh masalahnya. Tapi juga di rumah sebenarnya itu, bukan di masjid. Tapi kelihatan dari masjid terus do melu makmum gitu ceritanya. Fa inna afdhalas sholati, karena paling utamanya salat itu sholatul mar'i fi baitihi, di rumahnya, ilal maktubah, kecuali salat wajib. Nah ini ya. Jadi kalau salat wajib di masjid, kalau salat sunnah di rumah. Salat sunnah yang harus di masjid jenenge salat apa? Enten mboten? Salat sunnah sing kudu ning masjid. Tahiyatul masjid. Oh jenenge tahiyatul masjid tok, salat ning omah iki piye lho. Kan tahiyatul masjid itu salat datang ke masjid, jenengan nek teng masjid tidak mongkene pas teng pundi ajeng teng Jakarta ngoten nggih, mampir teng pundi Semarang mriku, enten masjid. Ning kono pas pipis resik-resik wudu salat gitu. Salat apa gitu? Salat tahiyatul masjid gitu loh ya. Menghormati masjidnya itu. Nyun sewu, ora dienggo pipis tok, ditinggal salat bareng. Atau apa? Salat 2 rakaat saja itu untuk tahiyatul masjid gitu loh ya. Contohnya itu tadi. Itu di masjid nek itu wong memang namanya tahiyatul masjid. Yang menamai itu ulama sebenarnya, bukan nabi, bukan. Ya. Ya, kembali ke sini yang terakhir tadi, prinsipnya kalau kita sholat sunnah itu paling bagusnya di rumah. Sekali lagi, sholat sunnah paling baik dikerjakan di rumah. Kalau sholat wajib paling baik dikerjakan di masjid. Sampai di sini, sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Tidak ada. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillah.